bertasbih memuji keagungan rumput-rumput. Takbir. Takbir. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ويؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia Maha Pemurah, Dia Allah Maha Penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia Maha Pemurah, Dia Allah Maha Penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Olahraga bagi orang beriman bukan hanya sunnah, tapi untuk meraih kesehatan yang bermanfaat. Allahu Akbar. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Kami sayang padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal afadil wal masyayikhil kiram min Madinah al-Munawwarah, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal markaz adz-dzikra al-islami di Indonesia. Wa ayyuhas sadat wal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, hari Jumat yang berkah ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebahagiaan kepada kita semua. Insyaallah sebentar lagi kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Dan hari ini Allah beri keistimewaan kepada kita, hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya adalah yang mulia Asy-Syaikh Ali Jabir, Asy-Syaikh Muhammad Khalil Al-Qari, Imam Masjid Quba dari Madinah. Kemudian Syekh Rayyan Abdul Aziz dan juga orang tua atau ayahanda dari Syekh Ali Jabir. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir para hufadz yang masih cilik, Tabarak, Yazid dan juga Zainah bersama kedua orang tua beliau dari Mesir. Ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pengurus Majlis Adz-Dzikra atau Masjid Adz-Dzikra ini kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika masih terdapat kekurangan di sana sini. Mudah-mudahan ini adalah awal para masyayikh kita hadir di tempat kita dan insya Allah akan memberikan taujih dan tausiahnya kepada kita semua. Ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami atas nama pengurus Majlis Adz-Dzikra mengundang kepada ikhwah semua, setiap hari kita menggelar halaqah subuh yang dibimbing langsung oleh murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Salat subuh berjamaah di Masjid Adz-Dzikra ini kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran dan tausiah. Kemudian setiap Ahad dini hari di Masjid Adz-Dzikra juga diadakan qiyamul lail berjamaah dengan para imam hufadz mereka yang Allah karuniakan kemampuan menghafal Al-Quran. Dan setiap bulan adalah zikir jama'i, zikir bersama berjamaah di masjid ini setiap bulan Ahad pertama yang langsung dibimbing oleh murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan khusus untuk ummahat dan akhwat, setiap hari Kamis diadakan kajian muslimah, dan khusus Kamis yang kedua juga dipandu langsung oleh murabbi kita Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin Ilham. Waktu zuhur adalah jam 12 lewat 5 menit, dan insya Allah kita akan ikuti sholat Jum'ah berjamaah ini dengan khidmat. Dan kami mohon sekali lagi, selesai acara sholat Jum'ah nanti tidak keluar dari masjid ini terlebih dahulu. Kita akan menyimak tausiah dari para masyayikh kita, kemudian kita akan menyaksikan anak-anak kita yang hafal Al-Quran dan bagaimana kedua orang tuanya mampu mendorong anak-anak ini sehingga menjadi para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الله أكبر الله أكبر. لا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa setiap Jumat khatib mengingatkan takwa, dan harus kita fahami takwa itu bukan wasiat para khatib. Takwa itu bukan wasiat para ulama. Takwa itu bukan wasiat para ahli waliullah. Tapi takwa itu wasiatullah. Takwa itu wasiatullah kepada seluruh manusia. Takwa itu wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Takwa itu wasiatullah kepada seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok orang-orang yang beriman. Ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Ada juga ya ayyuhan nabiyyu taqillah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Ma'asyiral muslimin, takwa itu bukan di masjid, takwa itu bukan di tempat yang tertentu, tapi senantiasa kita merasa Allah Subhanahu wa taala menguasai kita. Allah senantiasa maha mendengar dan maha melihat. Kita menjaga ketakwaan kita lahir dan batin. Dan inti daripada takwa, kita menjalankan perintah Allah dan jauh dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, orang-orang salih terdahulu mendengar kata ittaqullah bergetar hati mereka. Mendengar kata ittaqullah nangis mereka. Mendengar kata ittaqullah mereka merasa takut kepada Allah. Apakah kita bisa menjadi seperti itu? Itulah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 2, 3 dan 4. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan sifat orang mukmin yang sempurna imannya. Jamaah sekalian, kalau anda berharap menjadi orang mukmin bukan mukmin biasa, tapi mukmin luar biasa, anda mau menjadi orang mukmin tapi bukan iman normal,
tapi iman yang sempurna. Allah membawakan 5 sifat di suratul Anfal, surah ke-8 ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sifat yang pertama, orang mukmin yang sebenar-benar iman. Sebenar-benar iman artinya ada iman yang belum sempurna, ada iman yang belum sesuai, ada iman yang belum sebenar-benarnya. Tapi Allah di sini menjelaskan orang mukmin yang sebenar-benar iman adalah orang yang mendengar kata ittaqullah bergetar hatinya. Kita bertanya diri, walaupun kata ittaqullah dalam bahasa Arab, tapi semua masyarakat Indonesia sudah menghafal kata ittaqullah, tidak perlu diterjemahkan. Dan kata ittaqullah kita sudah faham, tapi yang perlu kita belajari bagaimana bisa bergetar hati kita saat kita mendengar ittaqullah. Bagaimana munculnya rasa malu saat kita mendengar ittaqullah. Dan saat khatib naik mimbar berkata ittaqullah, harus kita merasa yang dimaksud adalah saya, yang dimaksud adalah diri saya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pasti kita berjuang untuk mempelajari takwa yang sebenar-benarnya, agar saat kita diingatkan ittaqillah, bergetar hati kita. Rasa malu, takut terhadap kekurangan kita, kekurangan ikhlas kita, kekurangan ibadah kita. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka senantiasa mendengar kalamullah, selalu bertambah imannya. Berapa kali kita membaca kitabullah? Berapa kali kita atau berapa hari lewat tidak melihat kitabullah? Dosa mata cukup banyak. Oleh karena itu usahakan melihat Al-Quran sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan ampunan dosa mata. Jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Karena khutbah ini singkat, banyak saya membawakan cerita-cerita bagaimana kepedulian orang dan begitu semangatnya untuk mempelajari Al-Quran, padahal kemampuan secara fisik tidak ada sama sekali. Malah di antara orang yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali dalam 1 bulan ternyata buta mata, tapi sinar hati. Sekarang banyak orang sehat mata tapi buta hati. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kapan saatnya jamaah sekalian kita merasa tambah iman saat kita membaca kitabullah? Kapan saatnya saat kita mendengar kitabullah bisa nangis? Kapan saatnya kita menjauhkan diri dari dosa, maksiat, hawa nafsu supaya bisa menikmati kitabullah? Al-Quran segalanya untuk umat Islam. Al-Quran kunci kebahagiaan. Al-Quran kunci murah rizki. Al-Quran untuk kesehatan kita. Al-Quran untuk pagi, siang, malam hari kita. Al-Quran untuk dunia dan akhirat kita. Orang-orang yang senantiasa menghabiskan waktu bersama Al-Quran terjamin husnul khatimah. Tidak cukup dengan doa kita minta husnul khatimah kalau kita tidak mampu menghabiskan banyak waktu untuk Al-Quran. Kita malu, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul Islam, kita adalah ummatul Quran. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang kita baca. Pertama perintah Allah kepada Nabi kita, bacalah. Ternyata umat Islam sekarang banyak buta huruf,
tidak bisa baca Quran, apalagi hafal. Yang semasa dulu, waktu zaman lalu, di zaman umat Islam, orang-orang penghafal Al-Quran tidak kenal usia,